Wah, ini ada yang bilang Erwin setuju nih, Ci, agree gitu ya. Benar ya, jadi dari tadi yang aku dengarkan gitu ya, dari insight yang dikasih sama Julie itu bisa dibilang adalah bekal-bekal nih buat teman-teman kalau istilahnya mau belajar mulai trading atau trading lebih siap lah ya, begitu kan. Oke, oke. Em, ini ada yang nanya nih, Ci. Kita lompat-lompat aja kali ya, sambil ngobrol, sambil kita jawab-jawabin teman-teman Cuan Troopers ya. Kita coba nih sistem TikTok yang sedikit berbeda nih, supaya kita engage sama teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi ada yang nanya nih, Ci, bagaimana cara membedakan market yang baik untuk scalping atau untuk swing, katanya. Terima kasih. Oke. Mm-mm. Eh, Tentu pada saat market lagi downtrend, akan banyak sekali saham-saham second liner dan third liner yang gerakannya volatil. Nah, Hmm. jadi scalping itu kan yang dibutuhkan adalah volatilitas. Mm-mm. Terkadang waktu marketnya lagi uptrend pun ada sih market-market, iya, ada sih saham-saham yang liar ya, tanda kutip liar pergerakannya. Nah, kita butuh, kalau scalping itu butuh cari saham-saham yang pergerakannya liar. Atau bahasa kerennya itu volatil lah gitu. Jadi Iya, dia iya. harus uh, kalau kita lihat chart itu kayak detak jantungnya, wih gitu pergerakannya. Kalau nggak begitu, kita nggak bisa cuan, agak sulit untuk scalping, karena itu namanya scalping ya. Kalau sedangkan swing, kita fokusnya cari saham-saham yang uptrend. Karena kalau harganya, kita kan marketnya market satu arah ya, jadi kalau harganya naik baru kita bisa cuan. Jadi fokusnya itu pada pemilihan sahamnya. Jadi kalau mau scalping, carilah saham-saham yang volatil. Biasanya second liner dan third liner. Jadi nggak menentu pada market ya. Kadang market downtrend pun ada saham yang uptrend, jadi kita bisa swingkan. Kalau misalnya saat uptrend pun bukan berarti nggak ada saham second dan third liner yang gerak, ada juga. Nah, itu ada masa-masanya lah. Biasanya apalagi kalau nanti 2024 gitu ya, saham-saham, mau nyebut nggak enak. Pokoknya saham-saham begituan lah, udah kelihatan kok. Nanti lari di running trade itu banyak bergerakan dan rata-rata biasanya untuk scalping yang gitu, muncul terus di running trade. Nah, itu menarik tuh untuk para scalper. Wah, ini aku jadi penasaran juga nih ya, Ci Juling yang ngomong nih, apa nih maksudnya ya? Siapa nih? Mm-mm. Nah, Oke, oke. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan kita ngomongin tentang bagaimana cara cuan juga lah ya. Dan tentunya kan style orang berbeda-beda, cara Ci Juli juga mungkin stylenya bisa berbeda nih sama teman-teman cuan troopers. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang technical analysis, kira-kira Cijuli bisa share nggak satu atau dua indikator yang penting mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai nih menganalisa satu saham dari sisi teknikal. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan dulu sama mereka, dipelajari dengan baik nih untuk bisa istilahnya mulai mengambil keputusan jual beli saham itu dengan sisi teknikalnya. oke. Kalau untuk para pemula biasanya memang yang disarankan itu stylenya adalah swing. Karena biasa pemula kan pasti emosinya belum stabil. Jadi supaya pilihlah saham-saham yang swing, saham yang tidak volatil. Dan biasanya memang saham-saham yang uptrend pastinya. Nah, kalau pakai tools, Iya. sebenarnya aku punya nih tools untuk para newbie yang gampang banget, indikatornya juga memang standar, dan ini bisa teman-teman dapetin secara gratis. Nah, ini iklan sedikit Iya, ya. iya boleh dong. Jadi buat semua teman-teman yang hadir di sini bisa ngedapetin, bentar, saya lihat contekan dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Gratis dua, tunggu sebentar, ini saya ganti. Nah, nah Iya. buat teman-teman yang hadir di sini itu gratis 2 minggu Winbot Light Facility bagi yang ikut acara ya. Nah, screenshot layar ini, lalu nanti kontak aja ke adminnya, dan kalau mau tanya-tanya nanti dijelasin lebih lanjut tuh sama admin. Terus free 2 bulan bagi yang buka rekening Sukor dan bisa diperpanjang ya. Jadi buat teman-teman barangkali mau lihat toolsnya, saya bisa share langsung biar teman-teman tahu. Iya.
Jangan lupa di capture ya teman-teman ya sebagai bukti kirimnya ke adminnya Wisdom Invest nanti. Bentar ya. Ini harusnya bisa zoom layar. Ya, bisa. Oh, nah ini. Layarnya cukup jelas nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan Koci. Pecah ya tapi ya, Tapi dikit ya. agak sedikit blurry tapi kelihatan sih. Kalau misalnya chartnya masih kelihatan ya. Oke. Sebagai contoh ya, misalnya kita cek komposit dulu deh. Atau ada saham teman-teman yang mau nanya, jadi aku bisa langsung praktekin sekalian. Teman-teman boleh ya kalau mau nanya. Tadi ada yang nanya si Ci ADMR gimana, mungkin boleh sekalian deh. Oh, ADMR, oke. Nah, jadi untuk chart yang teman-teman dapetin, kalau misalnya sebagai nasabah, ini salah satunya MSF, dia pakai indikatornya tuh ada MACD, ada moving average, dan ada stokastik juga frekuensi analyzer. Nah, yang unik itu frekuensi analyzernya ya, karena jarang didapetin di mana-mana gitu. Nggak banyak yang punya frekuensi analyzernya ini. Nah, jadi aku, tadi nanyanya Adro ya? Iya, ADMR. ADMR. ADMR ya. ADMR. Ya, Adaro. Karena, waduh, dari bentuk chartnya aja udah kelihatan lagi downtrend. Ya, lagi downtrend. Jadi, yang di sini tuh, ini indikator moving average. Kenapa kita pakai moving average? Karena dia adalah trend follower. Jadi, buat teman-teman pemula, kan memang disarankan ini ya, sebagai trend follower, cari saham-saham yang uptrend. Lalu di bawahnya yang di sini itu ada MACD. Nah, MACD juga dia trend following kan. Kalau stokastik itu bisa untuk market sideways. Jadi ini memang tools yang standar lah. MACD, stokastik itu yang standar. Yang agak membedakan kita itu adalah frekuensi analyzer. Mungkin teman-teman belum tahu kali ya frekuensi analyzer itu seperti apa pakainya. Biasanya saya sih suka pakainya kalau di chart daily. Bentar ya, saya lupa saham apa ya yang ada frekuensi analyzernya. Nah, contohnya kayak gini nih. Atau IMAS deh, IMAS ya. IMAS kan gila tuh. Nah, ini kelihatan ya. Iya. Nah, frekuensi analyzer itu cara tuh, ini yang spike ini namanya frekuensi analyzer. Itu yang membedakan chart kita dari indikator-indikator yang standar. Jadi yang mau belajar dulu pakai indikator standar, it's okay, bisa pakai moving average. Nah, kayak gini moving average atau MACD. MACD itu yang di bawah. Prinsipnya sederhana ya, cuma lihat golden cross aja. Kalau dia golden cross artinya udah menjadi sinyal entry. Ini stokastik. Nah, kalau frekuensi analyzer, dia tuh untuk mendeteksi adanya transaksi dalam lot yang besar. Jadi kelihatan tuh. Dan biasanya digunakan saat dia lagi bergerak sideways. Jadi bisa di time frame berapapun ya, mau daily kek, mau hourly kek, mau 5 menit. Kalau 5 menit biasa untuk fast trading. Nah, yang daily ini, karena semakin dia time frame-nya semakin besar, otomatis kenaikannya biasanya semakin tinggi juga. Jadi dia lagi sideways, dia ada frekuensi analyzer-nya, dia spike, kemudian dia breakout. Tuh, udah kayak kripto aja nih, Mas. Naiknya sadis. Nah, ini contoh lain si NISP. Ini lagi sideways kan, ada frekuensi spike juga dia. Nah, tuh sekarang naiknya udah sampai berapa tuh? 1055. Tuh. Bukan disclaimer dulu ya, bukan ajakan untuk membeli ya, karena harganya ini udah pada tinggi semua. Jadi kalau teman-teman yang udah mendaftar dan mendapatkan akses untuk tools ini, bisa dicoba, dipelajari, barangkali jadi lebih mudah, apalagi buat teman-teman yang masih belajar ya. Biasanya kan kita kan di era begini, aku mama-mama yang
maunya efisien, simple, jadi pakai tools aja lah. Nah, tools kedua yang lain tuh ada chart namanya GD. Ini juga trend follower. Contoh saya pakai NISP lagi. Tadi yang ditanya itu yang ADMR ya. ADMR-nya sih masih belum oke nih. Tadi sorry Masih kelupaan belum jawab. ya? Iya. Masih breakdown terus, masih downtrend, masih turun ke bawah, masih bikin lower low, chart besarnya juga. Jadi hindari dulu aja sih untuk ADMR ya. Kira-kira Batu supportnya di berapa, bara. Ci? Buat Supportnya ADMR. ini harus cek time frame besar. Ya. Soalnya ada yang komen yang tanya ADMR pasti lagi nyangkut katanya. Waduh, ini sampai nggak kelihatan di sini juga. Sebentar ya, saya pakai chart satu lagi deh. Ya, sambil nunggu Ci Juli, buat teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham kalian, boleh ditanyakan ya. Nanti kita lihat secara teknikal begitu ya. Tadi teman-teman juga udah dikasih tahu ya bagaimana ada istilahnya offer menarik dari Ci Juli begitu ya. Kalau misalnya kalian screenshot dapat menggunakan tools dari Wisdom Invest ya, Ci ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini chartnya dari chartnya aja udah kelihatan ya si AMR lumayan jauh nih dia kalau turun. Ya. Supportnya di 740. Support selanjutnya 740 nih. 740. Tuh di low candle ini. Karena chartnya nggak banyak lagi supportnya. Udah kosong, jadi hati-hati ya, takut penurunannya tambah dalam. Iya. Untuk ADMR, nah oke, kita lanjut ya. Tadi chart GD yang mau aku share, terutama untuk teman-teman yang baru mulai belajar. Jadi si chart GD ini juga trend follower. Memang untuk para newbie atau pemula, kita selalu sarankan trend following kan, jadi nggak terlalu mengganggu psikologinya. Nah, untuk chart ini gampang banget. Tinggal lihat aja yang ada titik hijau itu menjadi sinyal entry, titik merah itu sinyal exit. As simple as that. Jadi candlenya selama masih hijau itu di hold aja. Kalau berubah menjadi hitam, dia pasti keluar titik merah. Jadi untuk sell. Jadi gampang banget, tinggal lihat titik hijau atau lihat warna candle aja. Ini entry, candle orange juga entry, tapi sifatnya spekulatif ya. Jadi di sini entry sampai ke atas, di sini exit karena titik merah. Terus entry lagi dan ini masih di hold. Tuh ada statusnya juga hold. Gitu. Menarik ya berarti ya toolsnya, Ci. Oke. Iya. Oke. Mungkin boleh kali ya, Ci, sekalian kita pakai chartnya. Ada teman-teman yang udah mulai nanya-nanya tentang sahamnya, boleh nggak, Ci? Oke, boleh. Saham yang menarik boleh. ya. Iya. Excel nih, ada yang nanya Excel gimana nih kira-kira? Nah, itu masuk ke salah satu saham yang aku bilang menarik. Nah, kalau yang ini aku pakai WinX aja ya, biar lebih kelihatan karena ada momentumnya. Aku paling sering pakai chart ini. Ini chart Win, tapi khusus member sih. Kalau teman-teman transaksinya aktif di Sukor, kalau transaksinya aktif, nanti bisa dapetin full fasilitas juga, dan ini salah satu yang akan teman-teman dapetin. Dengan catatan ada minimum transaksi ya, jadi tanya dulu sama adminnya, kira-kira minimum transaksinya berapa. Nah ini, jadi si Excel ini, dia mulai ada tuh momentum berwarna biru. Kelihatan ya, momentumnya biru, dia baru breakout juga dari sini. Tapi kenaikannya mungkin agak terbatas karena dia masih di bawah MA 200. Ini ada MA 200-nya nih. Nih, yang garis ini. Dan kalau kita lihat chart weekly, area itu sebenarnya area resistance. Dia jadi secara weekly itu ada channel downtrend. Oke.
Nah, kelihatan ya, dia masih downtrend, bergerak di dalam channel. Resist channelnya sekitar 2200-an, 2230 di situ Excel. Jadi Excel saat ini menarik karena dia lagi technical rebound secara time frame besarnya. Gitu. Oke. Oke, apalagi nih? Ya, teman-teman Cuan Troopers, kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh tetap langsung ditanyakan ya. Nanti dipilih. Tadi yang Excel udah dijawab, jadi conclusion-nya cukup menarik, tapi tetap disclaimer on ya teman-teman ya. Melakukan analisa lagi masing-masing. Tapi kalau dari aku personally tadi ngeliat juga memang menarik ya, karena udah ada technical rebound ya, secara time frame panjangnya ya, Ci ya. Oke. Kalau misalnya ini ada yang nanya Antam gimana nih, Ci? Waduh, Antam ya. Kalau menurut aku sih agak kurang ya. Kalau mau energi, yang menarik tuh sebetulnya energi yang terbarukan. Seperti PIN atau saham apa lagi tuh ya, aku lupa sih. Coba aja cari energi-energi tapi yang energi terbarukan, bukan energi yang kayak Antam atau batu bara gitu ya. Bukan tambang ya. Kalau ini tuh dia breakdown ya, balik ke bawah MA 200 lagi si Antamnya. Jadi sebetulnya udah sinyal exit sih. Oke.